lanjutkan materi yaitu konfigurasi Internet Gateway. Ya, sekarang kita masuk di materi konfigurasi Internet Gateway. Di sini langsung saja ya Ibu praktekkan sedikit cara pembuatan topologinya karena ada perbedaan dari materi-materi sebelumnya. Ya, di sini kita menggunakan router PT. Kita ambil routernya. Kita pakai 2 saja dulu. Kemudian kita di sini mau menggunakan switch karena sebentar kita mau pakai beberapa klien. Nah, kemudian di sini kita ambil kliennya, ada PC dan laptop. Nah, kita pakai 3 saja dulu. Nah, kemudian kita hubungkan. Ya, sebelum itu ini router yang ini kita ganti dulu namanya. Ini dinamakan router internet. Oh, sudah ada namanya. Router internet 1 saja. Kemudian ini kita ganti saja namanya menjadi router 1 lah, semoga bisa. Oke. Kemudian ini router internetnya kita mau jadikan dia seperti internet gateway. Ya, seolah-olah dia di sini sebagai router untuk internet gateway-nya. Ya, caranya kita ubah itu kita blok dulu, kemudian kita klik ini. Kita klik 1 kali, dia sudah menjadi cluster perumpamaan internet gateway. Oke, selanjutnya kita pasang kabel ya, router ke router itu menggunakan kabel cross ya, kabel cross. Kita ambil kabel, kita pakai fast ethernet saja 0/0. Kemudian router ke switch pakai strike, kita pakai fast ethernet saja seperti ini. Kemudian switch ke client ya seperti biasa. Oke, jadi topologinya. Kemudian kita mau kasih label IP masing-masing. Yang pertama itu kita mulai dari router internetnya atau cluster. Di sini kita pakai angka 12 saja ya, 12.1/24. Kemudian DNS-nya kita pakai 888. Kita simpan di sini. Kemudian untuk router selanjutnya sama ya, IP-nya 12.2/24. Terus router 1 yang menuju ke switch itu IP-nya 192.168.100.1/24 ya. Kita pakai kelas C saja supaya tidak bingung. Oke, kemudian di sini apa saja yang harus kita lakukan di topologi ini? Yang pertama, di cluster atau router internet kita harus mendaftarkan IP ya, IP-nya terlebih dahulu atau konfigurasi IP. Nah, seperti biasa, di sini di router satunya ada beberapa yang harus kita lakukan. Yang pertama itu konfigurasi DHCP ya. Jadi kita mau pakai DHCP, kemudian ada konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT, kemudian ada access translation. Kita mau pakai access translation.
nanti di tugas kalian yang sebelum ibu kasih video ini ada tugas tak tentang konfigurasi NAT, tentang apa itu fungsinya NAT dan apa itu DHCP ya. Kalau DHCP mungkin kalian sudah tahu ya, DHCP adalah pemberian alamat secara otomatis ya, pemberian alamat IP secara otomatis kepada klien yang disediakan oleh internet. Oke. Kemudian jadi di sini di router ini kita mau konfigurasi ada 3 macam, ada DHCP, NAT dan Access Translation itu sendiri. Ya, di tugas juga sudah ibu jelaskan, sudah ibu tugaskan ya apa bedanya IP public dan apa bedanya IP public dan privat. Ya, kalau tidak salah itu karena di situ kita mau menggunakan di konfigurasi ini. Oke, langsung saja. Pertama kita harus masuk di sini dulu klasternya, kita klik 1 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik lagi 1 kali. Kemudian kita pilih CLI. Nah, di sini kita konfigurasi secara statik saja karena tidak terlalu lama sih. Oke, router enable konfigurasi terminal seperti biasa. Kemudian kita masuk di interface FA 0 berapa tadi 0/0. Kemudian kita konfigurasi IP atau daftarkan IP-nya terlebih dahulu. Kita IP add. Nah, berapa IP-nya tadi? 12.12.12.1. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Nah, kemudian jangan lupa no shutdown ya, mengaktifkan lampunya. Oke, selesai. Kita exit lagi. Oke, ini kita close saja. Kemudian kita back ya, ini klik ini, kita kembalikan. Oke. Kemudian setelah di cluster 1 di cluster ini sudah selesai, kita beralih ke router yang menuju switch. Nah, kita klik. Kemudian kita masuk CLI, kemudian di sini kita klik no. Enter, enable, masuk di konfigurasinya. Kemudian sama seperti tadi, daftarkan IP-nya terlebih dahulu, interface FA 0/0 yang menuju router internet atau klasternya. Oke, kemudian kita masukkan IP add yaitu 12.12.12.2, netmasknya 255.255.0. Enter, jangan lupa di no shutdown. Nah, dia sudah menjadi warna hijau. Enter. Oke, kemudian kita exit. Nah, sekarang kita mau konfigurasi atau mendaftarkan IP-nya yang terhubung ke switch. Router yang terhubung ke switch berarti kita masuk di interface FA 1/0 yang ini. Ini ya. Oke, enter, kemudian IP add 192.168.100.1. Netmasknya 255.255.0. Oke, 192. Oke, pastikan IP-nya sudah betul. Kemudian kita no shutdown ya, kita tunggu, kemudian kita exit, kita keluar dari interface-nya. Kemudian kita mau daftarkan IP route gateway-nya ya dengan perintah IP route. Nah, ini dia otomatis ya 0 ya, kita 0, kita pakai 0 sebanyak 4 digit spasi 0 0 0 0. Nah, kemudian kita ketik gateway kemudian kita ketik IP gateway route internet itu sendiri. Yang mana? Yaitu yang ini, yang di cluster. Nah, IP gateway-nya yaitu 12.12.12.1. Kemudian kita enter. Ya, jadi IP route 000 8 digit, kemudian masukkan IP IP gateway.
Ya, jadi klien nanti akan mengakses internet dari IP gateway yang sudah didaftarkan di sini. Oke, kemudian kita masukkan, daftarkan servernya, IP name servernya, yaitu dengan perintah IP name server ya, kita tap saja, kemudian masukkan DNS-nya ya, DNS 888. Oke, kemudian kita enter. Selanjutnya kita berikan dia akses ke internet, yaitu dengan perintah akses list 99. Ini 99 bisa 1 sampai 100 sebetulnya, tapi di bukunya ibu pakai 99, jadi kita pakai 99 saja sesuai kebutuhan. Permit IP network yang menuju ke switch. IP network yang menuju ke switch yaitu 192.168.100.0 IP networknya ya. Kemudian masukkan while netmask dari kelas C. Nah, yang mana itu IP while-nya di kelas C, yaitu 0.0.0.255. Nah, berbeda lagi kalau kelas B dan kelas A. Tapi kita di sini pakai kelas C, jadi kelas C. Oke, kemudian kita enter. Selanjutnya kita aktifkan IP NAT-nya. Perintahnya IP NAT full lokal. IP NAT full lokal ya, masukkan IP yang menuju router. Maksudnya ini IP dari router ini sendiri, berarti 12.12.12.2 sebanyak 2 kali, spasi 12.12.12.2. Kemudian masukkan netmask, ketik ya, netmask 255.255.0 ya, kemudian kita enter. Oke, selanjutnya masukkan perintahnya itu IP NAT inside ke dalam, inside search list full local overload enter. Kemudian setelah itu kita aktifkan akses yang menuju internet. Nah, kita masuk dulu, maksudnya mulai dari klasternya. Berarti kita masuk dulu di interface-nya supaya kita mau mengaktifkan jalur akses jaringannya supaya dia bisa diakses oleh klien. Dengan perintah interface ya, kita masuk di face Ethernet-nya dulu, FA0/0. Kemudian kita ketik IP NAT outside, keluar, enter. Kemudian jangan lupa no shutdown, enter. Jangan lupa juga memberikan jalur akses internet ke klien. Nah, kita exit dulu ini, masuk di interface-nya, interface FA1/0 ya, yang menuju ke klien atau switch-nya. Kemudian IP NAT inside ya, jangan lupa inside ke dalam. Kemudian jangan lupa no shutdown, enter. Kemudian kita exit. Selanjutnya terakhir kita konfigurasi DHCP. Kita konfigurasi DHCP-nya dengan perintah IP DHCP full. Misal kita lab 1, berikan nama DHCP-nya lab 1. Kemudian kemudian kita masukkan IP-nya, IP network
yang menuju ke switch. Berarti yang nanti akan diakses oleh klien 192.168.100.0, kemudian netmasknya kelas C 255.255.0. Oke, selanjutnya masukkan IP default yang menuju ke switch, default router, kemudian IP langsung IP yang terhubung ke switch, berarti 192.168.100.1, kemudian kita enter. Oke, terakhir kita daftarkan DNS servernya, yaitu 8.8.8.8, kemudian enter. Oke, exit. Oke, selesai konfigurasi di router. Kita sekarang akan melakukan pengujian. Oke, kita klik klien. Kita mau lihat terlebih dahulu apakah DHCP-nya berhasil kita buat atau tidak. Apakah klien ini mendapatkan IP secara otomatis atau tidak. Oke, kita masuk di desktop, kemudian IP configuration, kemudian kita klik DHCP. Nah, kita tunggu. Oke, ternyata dia sudah berhasil. Nah, PC pertama sudah berhasil, kemudian kita ke laptop klien selanjutnya. Apakah DHCP-nya juga berhasil? Oke, ternyata berhasil ya, sukses. Kemudian terakhir, coba kita lihat. Nah, sudah berhasil. Di sini kita akan melakukan pengujian ping ke internet ya. Berarti klien apakah dia bisa mengakses cluster ini, internet gateway di sini yang terhubung dari router ini ke switch. Nah, kita coba lihat apakah konfigurasinya berhasil atau tidak. Masuk ke CMD, kemudian kita ping IP internet gateway atau klasternya 12.12.12.1 ya, yang ini, dan enter. Nah, berarti dia sudah replay from. Kita coba lagi satu kali, ya sudah berhasil. Kemudian kita mau ping yang langsung terhubung ke switchnya, router yang langsung terhubung ke switch 12.12.12.2, enter. Nah, dia juga sudah bisa replay. Kemudian kita ping sesama klien 192.168.100.2. kalau .1 berarti tadi IP gateway-nya ya. Nah, kalau 100.1 apakah bisa? Ya, ternyata bisa karena IP gateway. Kemudian .3 apakah bisa? Ternyata sudah bisa semua. 4 sudah bisa. Kemudian kita coba lakukan pengujian lagi. Kita mau tambah lagi kliennya, laptop 1 di sini. Nah, kemudian kita hubungkan pakai kabel strike. Ya, pasti sudah otomatis mendapatkan IP secara otomatis ya, DHCP, karena kita tadi sudah konfigurasi DHCP di router ini ya. Jadi setiap ada klien yang masuk pasti dia akan mendapatkan IP secara otomatis. Coba kita lihat itu kalau konfigurasinya berhasil. Kalau tidak ya begitu. Oke, kita tunggu dulu. Sepertinya dia oke, masih oke, sudah hijau ya. Coba kita coba lagi. Nah, dia sudah berhasil. Berarti IP otomatis yang diberikan itu 192.168.100.5. Gateway-nya ini, DNS-nya ini, subnet masknya ini. Nah, apakah dia sudah bisa ping juga di internet gateway-nya? Ping 12.12.12.1. Nah, ternyata dia sudah berhasil. Nah, itu. Jadi klien bisa mengakses internet dari router gateway ini menggunakan penghubung dari gateway itu sendiri, menggunakan juga penghubung switch ya. Untuk lebih jelasnya insya Allah nanti ibu akan jelaskan di kelas. Untuk sekarang semoga kalian bisa mempraktekkannya.
Jika ada pertanyaan, bisa nanti dipertanyakan di kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.